Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, hari ini kita akan masuk ke tema 4 tentang globalisasi. Kita akan belajar pada kesempatan hari ini membahas subtema 1, globalisasi di sekitarku. Hari Senin 12 Oktober 2020 atau bertepatan dengan 24 Safar 1442 Hijriah. Oke. Di subtema 1 ini ada beberapa pelajaran, ada PPKN, ada IPA, ada IPS, ada bahasa Indonesia, dan ada SBDP. Nah, kita akan membahas satu pelajaran ini satu persatu dari mulai IPA. Hari ini kita akan belajar IPA, menjelaskan cara menghasilkan atau menyalurkan dan menghemat energi listrik. Nah, kita akan membahas dua pembahasan ini. Oke, kita akan membahas dua pembahasan ini. Nah, mengidentifikasi proses menghasilkan energi, kemudian mengidentifikasi proses penyaluran energi. Nah, ada dua hal yang akan kita bahas tentang menghasilkannya, kemudian cara penyaluran atau pendistribusian energi. Nah, kita akan mengamati gambar model rangkaian listrik PLTA, mampu mengidentifikasi cara menghasilkan energi listrik dengan benar. Kemudian melakukan pengamatan, siswa mampu mengidentifikasi cara penyaluran energi listrik dari model rangkaian listrik dengan tepat. Oke. Nah, coba kita lihat pada gambar itu. Tahukah kamu listrik mempunyai peranan penting di era globalisasi? Nah, kita lihat gambar ini, gambar apa? Gambar di belakang. Oke, kita lihat di sini. Ini ada air, ada tembok. Nah, ini adalah gambar bendungan. Gambar bendungan. Kemudian ada pintu air. Ini adalah pembangkit listrik tenaga air. Nah, salah satu pembangkit listrik tenaga air di Jawa Barat adalah bendungan atau waduk Cirata. Itu adalah pembangkit listrik tenaga air. Nah, kita sering mendengar bahwa abad 20 merupakan abad globalisasi. Sebagai peristiwa dari berbagai belahan dunia dapat kita saksikan langsung melalui layar televisi. Pada jam, menit, atau bahkan detik yang sama, kita dapat berhubungan dengan sanak saudara, kerabat, atau sahabat yang ada di negara lain. Dengan mudah, kita seakan hidup dalam satu desa yang sangat besar. Oke. Nah, di sini ada, coba dilihat halaman 7 di buku kalian, bisa dilihat di halaman 7. Oke. Nah, di situ ada alur atau penghasil energi listrik. Jadi di halaman 7 itu ada alur atau proses terjadinya energi listrik. Nah, dalam kesempatan ini itu PLTA ya. Kita akan bahas dulu pembangkit listrik tenaga air. Nah, di sana ada nomor 1, 2, 3, 4, 5, 6. Di sana ada nomor. Nah, nomor 1 ini adalah bendungan atau waduk atau sungai atau apapun itu yang menjadi sumber air dari proses pembangkit listrik tenaga air ini. Nah, kemudian air ini dimasukkan ke pintu air. Kemudian dari pintu air ini menyalurkan atau
ada katup pengaman. Ini adalah katup pengaman. Setelah itu nomor 4 itu adalah tangki masuk air. Jadi ini adalah pipa untuk air mengalir. Nah, kemudian setelah itu di sini juga ada semacam pengatur air. Nah, nomor 8, 7 dan 8. 7 adalah pengarah atau pengalir air ke turbin, sedangkan 8 itu adalah turbin. Nah, turbin ini adalah bagian pokok dari pembangkit listrik tenaga air. Semua pembangkit listrik menggunakan turbin. Fungsi turbin adalah merubah energi gerak air menjadi energi listrik. Kemudian dari turbin inilah energi gerak itu kemudian disalurkan menjadi energi listrik. Energi listrik dari generator atau turbin ini disalurkan ke transformer, ke nomor 9, itu transformer namanya. Nah, dari transformer nanti ke nomor 10. Nomor 10 itu namanya saluran atau tiang sutet. Nah, atau disebut juga dengan tiang transmisi. Nah, ini adalah proses sederhana dari gambaran pembangkit listrik tenaga air atau PLTA. Nah, komponen utama pada semua rangkaian energi listrik adalah turbin dan generator atau dinamo. Turbin tersebut harus bergerak untuk menghasilkan energi gerak yang kemudian dirubah menjadi energi listrik oleh generator atau dinamo. Nah, nanti di sini Bapak sudah siapkan link, nanti kalian ada di deskripsi, silahkan kalian klik. Itu adalah proses masuknya air ke turbin kemudian hingga menjadi energi listrik. Nah, ini adalah turbin yang sangat penting. Ini adalah turbin sangat besar bentuknya. Ini adalah turbin. Nah, ini adalah yang merubah energi gerak menjadi energi listrik. Nah, ini adalah PLTA sederhana yang bisa ditemukan di desa-desa, di kampung dengan memanfaatkan saluran air, atau kalau di sawah-sawah tuh ada namanya saluran irigasi. Nah, ini adalah memanfaatkan saluran irigasi, kemudian saluran irigasi itu ditambah dengan kincir air. Kincir air dapat menghasilkan energi gerak dirubah menjadi energi listrik oleh turbin, oleh dinamo yang disediakan. Nah, di sini Bapak sudah siapkan link, nanti silakan klik di bawah. Ini cara membuat kincir air sederhana tanpa menggunakan energi listrik. Yang ini adalah linknya menggunakan energi listrik tanpa menggunakan dinamo. Yang ini adalah dengan menggunakan dinamo. Nanti Bapak akan cantumkan di deskripsi. Nah, coba perhatikan gambar ini. Ada bahan bakar, ada pembangkit listrik, penarik tegangan, saluran transmisi, dan pelanggan. Apa ini? Ini adalah gambar penyaluran energi listrik. Sambil kita buka halaman 25. Kita buka halaman 25. Nah, ini adalah proses atau proses atau penyaluran energi listrik sehingga dapat kita konsumsi di rumah-rumah kita. Di sana ada bahan bakar yang sering digunakan di Indonesia itu adalah batu bara. Selain pembangkit listrik tenaga air, juga kita menggunakan pembakaran
pembakaran batu bara untuk pembangkit listrik tenaga uap. Oke, kita lanjut. Nah, ini adalah pembangkit listrik yang sering digunakan di Indonesia. Nah, ada PLTU, pembangkit listrik tenaga uap yang menggunakan bahan bakar utama batu bara. Ada PLTB, pembangkit listrik tenaga bayu, bahan bakar utamanya itu adalah angin. Angin menghasilkan energi gerak. Energi gerak itulah yang dimanfaatkan kemudian menjadi energi listrik. Kemudian ada PLTA, pembangkit listrik tenaga air yang memanfaatkan hasil gerak air. Kemudian ada PLTN, pembangkit listrik tenaga nuklir. Nah, pembangkit listrik tenaga nuklir ini hanya ada beberapa di Indonesia. Pembangkit listrik yang sering ini adalah beberapa pembangkit listrik yang sering digunakan di Indonesia. Untuk di luar negeri sendiri itu ada beberapa lagi tambahan. Mereka menggunakan energi gelombang air laut itu sebagai energi alternatif. Kemudian pembangkit listrik tenaga surya memanfaatkan panas matahari itu sebagai pembangkit atau bahan bakar yang kemudian dirubah menjadi energi listrik. Kita sebut dengan energi solar. Oke. Nah, ini adalah proses penyaluran listrik dari pembangkit hingga ke rumah kita. Nah, ini ada sumber panas listrik, bisa dari 4 hal tadi atau bisa lebih kalau menggunakan yang lain, kemudian disalurkan. Nah, kemudian dari pembangkit kemudian disalurkan ke transporter. Kemudian disalurkan lagi ke menara sutet. Kemudian disalurkan lagi ke gardu distribusi atau gardu penarik tegangan. Kemudian dari penarik tegangan ini disalurkan ke rumah-rumah kita menggunakan tiang penyalur atau kita sering sebut dengan tiang listrik. Nah, dari rumah kita ini tiang energi listrik ditangkap itu menggunakan meteran listrik. Nah, fungsi meteran listrik ini adalah mengatur berapa atau membaca berapa daya listrik yang kita konsumsi. Jadi di rumah kita ini nanti bisa energi listrik dirubah lagi menjadi energi gerak, menjadi energi panas dan lain sebagainya. Nah, komponen utama pada proses penyaluran energi listrik adalah sistem transmisi, sistem distribusi, serta transformator, penaik dan penurun tegangan. Nah, ini adalah alat-alat yang sangat dibutuhkan ketika proses penyaluran energi listrik. Nah, orang yang menemukan atau tokoh yang pertama kali menemukan sistem pembangkit dan transmisi listrik pada tahun 1895 itu adalah Nikola Tesla. Dia adalah seorang berkebangsaan Yugoslavia. Kemudian sejak kecil beliau memiliki rasa ingin tahu yang besar tentang berbagai hal. Ia sangat menyukai matematika dan fisika. Ia pernah bekerja sama dengan Thomas Alva Edison dan merancang 24 jenis dinamo. Setelah Michel Faraday menemukan energi listrik, Nikola mengembangkan penemuan tersebut dengan membangun pembangkit listrik tenaga air pertama di dunia. Nah, pembangkit listrik pertama kali di dunia adalah pembangkit listrik tenaga air. PLTA tersebut memanfaatkan air terjun Niagara di Amerika Serikat. Nah, sejak saat itu listrik pun menerangi dunia hingga sekarang. Nah, 3 tokoh ini sangat berperan penting bagi kemajuan listrik
di dunia. Michel Faraday ini adalah penemuan yang menemukan energi listriknya. Kemudian Nicholas adalah penemu atau penemu sistem pembangkit dan transmisi listrik. Kemudian Thomas Alva Edison adalah penemu lampu pijar pertama di dunia. Oke. Nah, apa sih peran listrik di era globalisasi? Peran listrik di era globalisasi secara garis besar ada 3. Yang pertama, memberikan supply atau memberikan dorongan energi pada alat elektronik untuk mendukung kita dalam berkomunikasi, belajar, dan lain sebagainya. Yang kedua adalah mempermudah kita mendapatkan informasi dengan cepat karena banyak sekali iklan elektronik di pinggir jalan, sehingga kita mampu menangkap informasi dengan sangat cepat. Yang ketiga, menggantikan peran beberapa alat rumah tangga yang konvensional yang sudah lama dengan elektronik, misalnya kompor listrik dan lain sebagainya. Bahkan sekarang juga menggunakan energi listrik, mobil listrik. Kenapa menggunakan mobil listrik, kompor listrik? Karena listrik bisa menggunakan energi alternatif seperti menggunakan sinar matahari, panas sinar matahari, kemudian menggunakan angin, gelombang, memanfaatkan gerak gelombang laut, menggunakan gerak air dan lain sebagainya. Yang itu semua adalah energi yang tidak akan habis. Berbeda dengan energi-energi konvensional atau energi-energi yang saat ini dipakai untuk sebagai pembangkit listrik seperti batu bara, minyak bumi, gas. Itu adalah energi-energi yang yang akan habis, dan proses pembuatannya pun itu lama sekali dengan memanfaatkan sisa-sisa fosil, kemudian diendapkan berpuluh-puluh tahun, bahkan beratus-ratus ribu tahun hingga dapat kita nikmati. Jadi silakan dimanfaatkan dengan baik energi listrik yang sudah kita nikmati sekarang, hingga jangan terlalu boros menggunakan energi listrik. Oke. Sekian dulu pembelajaran hari ini untuk pelajaran tematik. Semoga dapat dipahami dengan baik. Tugas kalian adalah menonton 3 video tadi ya. 3 video yang akan Bapak share linknya di deskripsi. Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.